Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan evaluasi model dan analisis metrik pada klasifikasi teks klinis. Dengan saya sendiri, Violin Mareta Tandiwijaya, NBI 14623000072, dan rekan saya Fatin Wafiq Sahila dengan NBI 14623000090. Latar belakang, pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap model klasifikasi yang telah dibangun sebelumnya. Dataset yang digunakan merupakan dataset klinis yang sudah melewati proses pre-processing dan fitur extraction, sehingga siap digunakan untuk klasifikasi. Evaluasi bertujuan untuk membandingkan kemampuan setiap algoritma dalam mengklasifikasikan data berdasarkan label diagnosis sekaligus menganalisis kelebihan, kekurangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi performa masing-masing model. Dataset evaluasi, dataset yang kami gunakan merupakan hasil pre-processing yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Tahapan pre-processing meliputi case folding, cleaning, tokenisasi, stop word removal, dan stemming. Selanjutnya, data dipresentasikan menggunakan metode TF-IDF sebagai fitur utama pada proses machine learning. Sedangkan pada tahap deep learning, data dikonversi menjadi sequence menggunakan tokenizer. Setelah proses pembersihan data, diperolehlah dataset sebanyak 469 data yang digunakan pada tahap evaluasi. Pembagian data dilakukan menggunakan metode trend test split dengan komposisi data training 375 data dan data testing 94 data. Model yang dievaluasi di sini ada machine learning yaitu naive Bayes, support vector machine (SVM), random forest, logistic regression, K-means clustering, Bow plus naive Bayes. Dan untuk deep learning-nya ada RNN dan LSTM. Hasil data dari machine learning. Pada tahap ini, data hasil pre-processing dikonversi menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Hasil ekstraksi menghasilkan matriks fitur berukuran 469 kali 3970 yang terdiri dari 469 data dan 3970 fitur. Selanjutnya, setiap label penyakit diubah ke dalam bentuk numerik atau label encoding untuk memudahkan proses klasifikasi. Data kemudian dibagi menggunakan rasio 80:20, sehingga prosesnya diperoleh 375 data training dan 94 data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Distribusi data menunjukkan bahwa kelas J15.0 memiliki jumlah data terbanyak, sedangkan kelas J15.3 dan J13 merupakan kelas dengan jumlah data yang paling sedikit. Hasil naive Bayes. Model naive Bayes berhasil dilatih menggunakan data training dan diuji pada 94 data testing. Berdasarkan hasil pengujian, model memperoleh akurasi sebesar 25,53%. Dengan nilai precision, recall, dan F1 score menunjukkan bahwa performa model masih rendah pada sebagian besar kelas, sehingga kemampuan model dalam mengklasifikasikan data belum optimal. Hasil SPM. Model support vector machine atau SVM berhasil dilatih menggunakan data training dan diuji menggunakan 94 data testing. Berdasarkan hasil pengujian, model memperoleh akurasi sebesar 20,21%. Hasil classification report menunjukkan bahwa nilai precision, recall, dan F1 score pada bagian besar kelas masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa model SVM belum mampu mengklasifikasikan data secara optimal pada dataset yang digunakan. Hasil K-means clustering. Model K-means clustering diterapkan pada 500 data yang telah diekstraksi menggunakan TF-IDF sehingga menghasilkan matriks fitur berukuran 500 kali 4099. Berdasarkan hasil pengujiannya, proses clustering membentuk 11 cluster sesuai dengan jumlah cluster yang telah ditentukan. Distribusi jumlah data pada setiap cluster menunjukkan bahwa data telah terbagi ke dalam beberapa kelompok dengan jumlah anggota yang bervariasi, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis pola kemiripan antar data tanpa menggunakan label kelas. Model random forest berhasil dilatih menggunakan data training dan diuji menggunakan 94 data testing. Berdasarkan hasil pengujian, model memperoleh akurasi sebesar 25,53%. Dengan hasil classification report menunjukkan bahwa nilai precision, recall, dan F1 score pada beberapa kelas masih relatif rendah.
Hal ini menunjukkan bahwa model random forest belum mampu mengklasifikasikan seluruh datanya secara optimal pada dataset yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatimah Oksaila dengan NBI 14623000090. Di sini saya akan menjelaskan tentang logistic regression berhasil dilatih menggunakan data training dan diuji menggunakan 94 data testing. Berdasarkan hasil pengujian, model memperoleh akurasi sebesar 24,47%. Hasil classification report menunjukkan bahwa nilai precision, recall, dan F1 score pada sebagian besar kelas masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa model logistic regression belum mampu mengklasifikasikan data secara optimal, sehingga masih terdapat banyak data yang salah diklasifikasikan pada dataset yang digunakan. Di sini ada gabungan antara Naive dengan representasi fitur back of words berhasil dilatih menggunakan 375 data training dan diuji menggunakan 94 data testing. Hasil pengujiannya menunjukkan model memperoleh akurasi sebesar 23,40% berdasarkan classification report. Nilai precision, recall, dan F1 score pada sebagian besar kelas masih relatif rendah, sehingga model belum mampu mengklasifikasikan data secara optimal pada dataset yang digunakan. Di sini di deep learning ada jumlah data 469 dengan label juga 469, menghasilkan matriks data berukuran 469 kali 100. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi 375 data training dan 94 data testing yang digunakan untuk proses pelatihan evaluasi model deep learning. Ada dua pelatihan, yang pertama ada RNN atau bisa disebut Recurrent Neural Network, berhasil dilatih menggunakan 375 data training selama 10 epoch dan diuji menggunakan 94 data testing. Selama proses pelatihan, nilai akurasi training meningkat hingga 95,00%, sedangkan validation akurasi terbaik hanya mencapai 18,67%. Perbedaannya yang cukup besar antara akurasi training dan validasi menunjukkan bahwa model mengalami overfitting, sehingga kemampuan model dalam menggeneralisasi data baru masih rendah. Kedua, ada LSTM atau bisa disebut Long Short Term Memory, berhasil dilatih menggunakan 375 data training selama 10 epoch dan diuji menggunakan 94 data testing. Selama proses pelatihan, akurasi training meningkat hingga 33,00%, sedangkan validation akurasi terbaik mencapai 24,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa model LSTM memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat terbatas, namun menghasilkan performa validasi yang lebih stabil dibandingkan model RNN. Analisis metrik evaluasi selain menggunakan akurasi evaluasi juga dilakukan dengan classification report dan convolutional matrix. Classification report menunjukkan bahwa nilai precision, recall, dan F1 score pada beberapa kelas masih rendah karena distribusi data yang tidak seimbang. Sementara itu, convolution metric memperlihatkan bahwa sebagian besar kesalahan prediksi terjadi pada kelas minoritas, sedangkan kelas dengan jumlah data lebih banyak memiliki tingkat prediksi yang lebih baik. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa performa model tidak hanya bergantung pada algoritma, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan distribusi dataset. Faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi: yang pertama, jumlah dataset yang relatif sedikit. Kedua, distribusi label yang tidak seimbang. Ketiga, beberapa kelas yang hanya memiliki sedikit data sehingga sulit dipelajari model. Keempat, fitur extraction menggunakan TF-IDF belum sepenuhnya mampu menangkap hubungan semantrik dan antar kata. Terakhir, model deep learning memerlukan jumlah data yang lebih besar agar memperoleh performa yang lebih baik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, seluruh tahap penelitian mulai dari processing,
pre-processing, fitur extraction, penerapan algoritma, machine learning, dan deep learning, hingga evaluasi model berhasil diimplementasikan dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Naive Bayes dan Random Forest memberikan performa terbaik dibandingkan model lainnya pada data teks klinis yang digunakan. Sementara itu, performa model RNN dan LSTM masih belum optimal karena keterbatasan jumlah data yang didistribusi kelas yang tidak seimbang. Secara keseluruhan, kualitas dan distribusi dataset menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan proses klasifikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.